Ya, untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Nathania dan juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Seto Pramono yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Yasmin. Terkait dengan sidang Dr. Tifa, apakah sudah dimulai? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Ayu Togi dan juga pemirsa. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang terhadap terdakwa Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Adapun untuk sidang baru akan dimulai rencananya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pun terkait dengan agenda adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sementara untuk situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini masih terpantau kondusif. Ayu Togi dan juga pemirsa, kami masih belum melihat kedatangan dari terdakwa ataupun pihak kuasa hukum. Kemudian juga terkait dengan antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghindari membludaknya pengunjung, pihak pengadilan ini sudah menyiapkan tenda di halaman pengadilan agar masyarakat ini dapat mengikuti jalannya persidangan. Kemudian akses masuk ke kawasan pengadilan juga dibatasi. Tadi kami harus mengisi registrasi terlebih dahulu, kemudian mendapatkan semacam ID card khusus pers. Kemudian untuk area parkir di dalam lingkungan pengadilan juga ditutup selama persidangan berlangsung. Nah, terkait dengan pengamanan, berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, ratusan personil gabungan khususnya dari pihak kepolisian juga sudah mulai berjaga. Tadi sudah melakukan apel di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Terkait dengan ketentuan dari pihak pengadilan untuk media ini diperkenankan untuk meliput dan juga melakukan siaran langsung kecuali pada sudah memasuki tahap pembuktian, khususnya adalah pemeriksaan para saksi. Nanti kami akan kembali menginformasikan kepada Anda Togi dan juga Ayu terkait dengan perkembangan terkini dalam sidang perdana terhadap terdakwa Dr. Tifa hari ini. Ya, terima kasih Yasmin Nathania yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Dalam video tersebut, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan, polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait dengan penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat ajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Pemirsa, rencananya hari ini sidang pra-peradilan atau perdana kasus fitnah ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan digelar dan disiarkan secara langsung. Namun izin siaran langsung tidak berlaku saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Izin siaran langsung hanya berlaku pada tahapan tertentu, seperti pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga pembacaan putusan akhir. Media tidak diperkenankan melakukan siaran langsung saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut sesuai dengan aturan undang-undang yang menyatakan keterangan para saksi tidak saling mendengar. Terkait persidangan atas nama Tifauzia Tiasuma atau kita kenal dengan Dr. Tifa yang telah terjadwal besok jam 9 pagi tanggal 2 Juli 2026 tetap sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam koordinasi terakhir dengan pimpinan maupun Majelis Hakim, bagi rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan, sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan sela, juga untuk persidangan pembacaan tuntutan, pledoi sampai dengan putusan akhir,
Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Rosuryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan Rabu siang. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, kubu Roy juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas. Dan sehari-hari ya juga. Memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang memang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi ya. Kenapa? Karena pihak security itu tidak sekuritas saja tidak berani masuk rumah, mereka hanya di bawah. Ya gitu, jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh, cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Ya, dalam sepekan pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Fakir, di Rafah, Palestina. Israel klaim Abu Fakir baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya, Abu Fakir bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel.